Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ketiga, hadis 89 dari keseluruhan kitab. Kalau di bab ini hadis yang ketiga. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanadnya dari Anas bin Malik. Ini banyak memang yang bercerita tentang Nabi Anas bin Malik karena beliau ini 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke rumah Nabi, berkhidmat, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun sering ke rumahnya, tidur bahkan di rumahnya. Anas bin Malik mengatakan, "Kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu." Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak dan mata cincinnya pun dari perak. Artinya tidak ada benda lain yang menempel di posisi mata cincin itu. Jadi cincin Rasulullah semuanya dari perak. Baik lingkarannya itu maupun di bagian atasnya itu dari perak. Sementara tadi ada riwayat mengatakan mata cincinnya dari Habasyah, permata Habasyah. Nah, ini kembali lagi fenomena ikhtilaful hadis muncul lagi. Yang betul yang mana nih mata cincin Rasulullah, cincinnya punya mata atau tidak? Nah, terjadi lagi ikhtilaful hadis ini. Jadi para ulama kembali lagi. Para ulama inilah kerja para ulama nih, bukan kerja kita nih. Ini kerja para ulama nih. Mencari penyelesaian dalam hadis-hadis ini. Makanya kalau hadis itu dipegang sama orang awam bisa sesat itu. Karena kita tidak punya perangkat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kasih hadis sama orang awam. Sama seperti kita kasih senjata sama anak masih kecil, belum punya akal ya. Kasih pisau sama anak masih belum berakal, kasih tusuk sana sini. Habis mati orang. Kita kasih hadis sama orang awam itu jadinya bahaya, nggak bisa. Hadis itu menyesatkan kalau dipegang sama orang awam. Makanya yang kaji hadis itu tidak boleh orang awam. Orang ulama, fuqaha itu kaji hadis. Karena berhadapan dengan fenomena-fenomena seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Ilmu kita tidak cukup. Makanya baca hadis, baca apa perkataan ulama. Nah, boleh kaji-kaji begitu saja. Harus punya ilmu, punya perangkat. Jadi sebagian ulama tidak membenturkan riwayat ini dengan riwayat sebelumnya. Mereka menggunakan pendekatan al-jam' wa taufiq. Jadi dicari jalan keluarnya, titik temunya. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud bahwa cincin Rasulullah itu mata cincinnya adalah Habasyiyah, itu maksudnya gaya ukirannya, bukan permata dari Habasyah ditempelkan di cincin Rasulullah itu seperti cincin yang ada sama kita, di atasnya ada permata ataupun batu warna merah macam-macam itu. Bukan itu, bukan permatanya, tapi ukirannya itu mengikuti gaya Habasyah. Maka mungkin dengan kita memahami hadis pertama tadi dengan pemahaman yang seperti ini bisa ketemu dengan hadis ini bahwa di posisi mata cincin Rasulullah itu juga terbuat dari perak. Jadi cincinnya semuanya dari perak. Cuma ukirannya saja di bagian atas itu ukirannya mengikuti gaya Habasyah. Itulah yang disebut dengan fassuhu habasyian tadi. Nah, jadi dengan cara yang seperti ini ya selesai. Ya. Selesai dan para ulama bertanggung jawab atas penyelesaian yang mereka tawarkan itu, tidak ada masalah. Sebagian lagi mengatakan cincin Rasulullah punya ada dua, itu saja, mudah saja. Rasulullah punya dua cincin. Yang pertama cincinnya seperti yang disebut di sini, semuanya terbuat dari perak. Satu lagi cincinnya terbuat dari perak atau besi dan di atasnya ada permata dari Habasyah. Ini model penyelesaian yang kedua. Silakan kita mana yang kita yakini tidak ada masalah. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-90. Dari bab ini hadis keempat. Kembali riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada orang-orang ajam. Orang ajam ini artinya orang non-Arab. Nabi mengirim surat kepada raja-raja yang berkuasa di berbagai wilayah, mengajak mereka untuk Islam. Sebagian ada yang
menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Seperti Kaisar Romawi itu dia terima surat Rasulullah itu dengan baik. Disimpan surat Nabi itu walaupun dia tidak Islam. Raja Romawi waktu itu namanya Heraklius. Ada yang menyebut Hercules. Kalau bahasa Arabnya Herakla. Heraklius ya. Dia terima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan dalam hadis Bukhari itu, kalau bukan karena pertimbangan kerajaan yang sedang dia pimpin itu, maka dia akan datang menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia akan menyatakan diri sebagai muslim dan dia akan membasuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Raja Heraklius itu bukan orang bodoh, dia orang yang mengerti agama, mengerti teologi dia. Dia tahu dari ajaran-ajaran agama dia. Notabene-nya dia sebagai seorang Nasrani. Nabi yang dijanjikan, Nabi akhir zaman yang dijanjikan itu sudah lahir, sudah hadir. Berdasarkan tanda-tanda yang ada, dia sudah tahu bahwa Muhammad itu Rasul yang dijanjikan. Jadi secara hati nurani dia percaya Nabi itu adalah Nabi yang dijanjikan di dalam Taurat, di dalam Injil. Tapi karena dia khawatir kalau dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dijatuhkan. Dia akan dijatuhkan dari derajatnya, dari kedudukannya sebagai raja. Karena orang Romawi tidak siap pindah agama waktu itu. Orang Romawi tidak siap pindah agama. Jadi dia sudah uji itu. Heraklius sudah menguji rakyatnya. Sudah dites, dicoba keteguhan mereka terhadap agama mereka. Berontak, tidak ada yang mau. Berontak, orang-orang Romawi berontak, tidak ada yang mau. Karena dia melihat ternyata rakyatnya tidak mendukung, akhirnya ya sudah, dia tetap tidak pernah menyatakan diri sebagai muslim. Dia memilih menjadi seorang raja dan dia mengorbankan suara nuraninya. Ada orang seperti itu, dia menolak hidayah karena pertimbangan tadi. Pangkat dia sebagai raja, kedudukan dia sebagai raja, tidak ingin dia korbankan. Nah, maka boleh jadi, bisa jadi pendeta-pendeta di agama-agama lain itu kadang-kadang sudah tahu Islam itu benar. Tapi untuk menjadi seorang muslim berat mungkin. Ada tekanan-tekanan psikologis dan sebagainya, tekanan-tekanan. Sehingga mungkin membuat mereka tidak sulit untuk menyatakan diri sebagai muslim. Tapi ada yang berani melawan itu untuk memperturutkan nuraninya. Walaupun dia sudah mapan, hidup dalam agamanya sudah mapan, gajinya ratusan juta, tapi dia bisa berani mengorbankan itu semua untuk mengikuti hidayah tadi. Heraklius tidak begitu. Bahkan dalam perang Tabuk dia mengerahkan pasukan ingin berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan luar biasa itu, dia menolak. Bukan sekedar dia diam saja membiarkan kaum muslimin bergerak dakwahnya, bahkan dia mengerahkan pasukan ingin berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun cerita, surat Rasulullah diterima dengan baik. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menceritakan bahwasanya Romawi itu menyimpan surat Nabi itu dari generasi ke generasi. Setelah Heraklius wafat, meninggal mangkat dia, diganti raja lain, itu surat Nabi disimpan. Surat Nabi disimpan. Sampai abad keberapa itu, masa Umayyah itu, Romawi masih eksis, masih kuat. Masa Abbasiyah. Sampai masa Turki Utsmani ya, Muhammad Al-Fatih itu ditaklukkan Konstantinopel pada masa Muhammad Al-Fatih. Itu surat Rasulullah masih tersimpan. Itu. Sehingga para ulama mengatakan, boleh jadi kenapa Romawi itu lama ditaklukkan? Karena dia masih menghormati surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghormati surat Rasulullah, maka kerajaannya dilestarikan oleh Allah, dilanggengkan, enggak langsung kalah. Beda dengan Persia. Persia ini, Kaisar Persia ini begitu datang surat Rasulullah, disobeknya surat Nabi, dikoyaknya surat Nabi. Maka Allah mengoyak-ngoyak kerajaan mereka dalam waktu singkat. Zaman Umar bin Khattab sudah habis Persia, nggak ada lagi, habis. Nah, ada tersisa lagi. Romawi tetap eksis, dia tetap hidup. Terjadi perang dengan kaum muslimin. Ya mungkin kata para ulama, kata Ibnu Hajar, boleh jadi karena dia menghormati surat Rasulullah, jadi Allah Allah berikan kesempatan dia hidup lebih lama. Nah, disimpan itu di tempat khusus itu. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi mengirim surat kepada ajam, orang-orang non-Arab ini, kata Anas bin Malik. Kemudian ada yang qila lahu, ada yang memberikan masukan kepada Nabi SAW. Innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Sesungguhnya orang-orang ajam ini tidak menerima surat kecuali yang sudah berstempel. Fastana'a khataman, maka Nabi pun membuat cincin itu sekaligus sebagai stempel. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffih. Seakan-akan aku melihat putihnya cincin tersebut di tangan Nabi SAW. Jadi Nabi memakai itu. Nah, riwayat ini lebih sahih daripada riwayat yang sebelumnya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian hadis ke-91 sedikit lagi dari Anas bin Malik. Kembali Anas bin Malik bercerita, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallah satrun. Jadi kata Anas bin Malik, ukiran di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya cincin, ukirannya di atasnya itu ukirannya apa? Muhammad, Rasul dan Allah. Jadi Muhammad satu baris, di bawahnya Rasul satu baris, Allah satu baris. Jadi kalau digabung Muhammad Rasulullah. Jadi ketika dicap di surat itu tertulis Muhammad Rasulullah. Tulisannya 3 baris karena mungkin tidak muat kalau dibuat satu baris Muhammad Rasulullah karena ukuran cincinnya kecil. Jadi dibuat 3 baris Muhammad. Ada pendapat bilang Muhammad itu di baris pertama, baris paling atas Muhammad, di bawahnya Rasul, di bawahnya Allah. Sebagian ulama mengatakan tidak begitu. Yang benarnya Muhammad di bawah, kemudian Rasul di atasnya dan Allah di atasnya. Jadi bacanya dari bawah, Muhammad Rasulullah. Ada yang mengatakan bacanya dari atas, Muhammad Rasulullah. Itu ukiran cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkuat dari riwayat yang lain dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Kisra, Kaisar dan Najasyi. Kalau Kisra ini berarti Persia. Kalau Kaisar berarti Romawi, kalau Najasyi berarti negeri Habasyah. Maka ada yang mengusulkan sesungguhnya mereka tidak menerima surat kecuali dengan surat itu berstempel. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah cincin sekaligus stempel yang lingkarannya itu terbuat dari perak, wa nuqisha fihi, kemudian ukirannya adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beberapa keterangan tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, apabila Nabi masuk WC, ya, ingin buang hajat, naza'a khatamah, Nabi menanggalkan cincinnya itu, membuka cincinnya tersebut. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadis hasan, tapi juga ada yang mengatakan hadis ini mungkar, hadis ini lemah. Walaupun kalau kita bahas secara ilmu fikih, para ulama mengatakan kalau kita memakai cincin yang seperti itu yang ada ukiran, bukan saja cincin ya, yang lain juga ada nama Allah di situ, jangan masukkan ke dalam WC, ditanggalkan dulu. Taruh di tempat yang aman. Kecuali kalau tidak ada tempat yang aman, kita khawatir hilang, itu boleh bawa masuk, tidak apa-apa. Lid darurah. Kalau mazhab Syafi'i makruh saja. Kalau ada darurat, ada keperluan, tidak makruh lagi. Dan kalau bisa, kalau kita masukkan ke dalam kamar mandi itu, masukkan ke kantong, jangan terbuka begitu. Kalau ada tas, lebih bagus masuk dalam tas. Begitu juga mushaf, mushaf gitu. Kita bawa mushaf, mau masuk kamar mandi, tinggalkan dulu di luar. Kalau khawatir hilang atau tidak ada tempat yang aman, tidak ada orang yang bisa dititipkan, boleh bawa masuk. Tapi masukkan ke tempat yang tertutup. Tutup dengan kain atau dengan apa, tidak terbuka begitu. Kalau ada tas, masukkan dalam tas, itu tidak ada masalah, boleh. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak dan Nabi memakainya di tangannya. Kemudian setelah Nabi wafat, cincin itu diwariskan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, dipakai oleh Umar. Setelah Umar wafat, dipakai oleh Utsman, Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa Utsman, cincin itu jatuh di sumur Aris, sebuah sumur namanya sumur Aris.
Di cincin itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Jadi pada suatu hari Utsman datang ke sumur tadi, menggerak-gerakkan jarinya, jatuh cincin ke dalam sumur aris itu. Kemudian Utsman masuk dalam sumur itu mencari cincin tadi. Secara bergantian sahabat masuk ke dalam sumur mencari cincin itu dan tidak ditemukan lagi cincin tersebut. Qaddarallah, cincin itu tidak ditemukan. Konon katanya ada orang menemukan cincin itu sekarang, wallahu alam. Ini butuh bukti yang kuat. Sahabat pun satu persatu masuk sumur, tidak ada yang ketemu. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang ketemu cincin Rasulullah. Ini patut dipertanyakan. Karena orang sekarang tujuannya macam-macam. Bisa jadi untuk dikomersilkan ya. Ini cincin Rasulullah. Jadi punya khasiat ini itu macam-macam. Sehingga banyak orang tertipu. Intinya cincin Rasulullah sudah hilang pada masa itu. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.